Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bedah sebuah tulisan yang jujur aja cukup provokatif ya. Judulnya, Zina Mengundang Bencana. Nah, yang menarik di sini adalah gimana tulisan ini coba mengaitkan ya krisis kesehatan masyarakat dengan argumen-argumen moral dan agama. Gimana sih alur berpikirnya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Jadi begini alurnya. Pertama, kita lihat dulu data kesehatan yang jadi pemicu masalahnya. Habis itu kita bakal coba ngertiin, menurut tulisan ini apa sih biang keroknya? Terus kita masuk ke landasan moral Islam yang dipakai sebagai argumennya. Nah, terakhir kita bakal lihat solusi konkret yang mereka tawarkan. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Jadi, semua argumen ini tuh berawal dari data. Data kesehatan masyarakat yang bisa dibilang cukup bikin cemas. Lihat angka ini. Tulisan ini langsung menyorot angka yang gede banget, 23.347 kasus sifilis yang dilaporkan di tahun 2024. Dan ini, menurut mereka, baru sinyal awal dari masalah yang jauh lebih besar. Nah, masalahnya bukan cuma jumlah kasusnya di 1 tahun aja. Coba lihat trennya. Ada kenaikan, gila, 70% cuma dalam 4 tahun, dari 2018 ke 2022. Ini lonjakan yang menurut penulisnya udah lampu merah banget. Terus, tulisan ini coba nyari hubungannya, dan mereka menunjuk ke perilaku anak muda. Mereka mengutip data BKKBN yang menunjukkan ya persentase remaja yang sudah aktif secara seksual. Dan ini menurut si penulis, jadi salah satu pemicu utamanya. Dan dampaknya, menurut artikel ini, ngeri banget. Estimasi kasarnya, sampai 1,5 juta aborsi per tahun di Indonesia. Bayangin, 1,5 juta! Angka ini dipakai sebagai bukti kalau masalahnya udah bukan cuma soal kesehatan, tapi krisis moral yang serius. Nggak berhenti di situ. Ada juga data soal HIV. Hampir 2.700 remaja usia 15-18 tahun hidup dengan HIV. Ini menunjukkan kalau penularannya udah menyebar ke generasi yang lebih muda, bukan cuma orang dewasa lagi. Nah, ini poin pentingnya. Penulisnya yakin banget kalau semua angka yang kita lihat tadi itu cuma puncak gunung es. Realitasnya di lapangan katanya jauh-jauh lebih besar. Oke, setelah lihat data-data yang jadi gejalanya, sekarang kita pindah ke diagnosisnya. Gimana sih tulisan ini membingkai krisis kesehatan ini jadi krisis moral, bahkan krisis sistem? Yuk kita lihat. Jadi, pusat dari semua argumen di tulisan ini adalah satu kata, zina. Ini bukan sekedar istilah, tapi di sini zina diidentifikasi sebagai akar dari semua masalah kesehatan masyarakat yang udah kita bahas tadi. Menurut penulisnya, ini bukan cuma salah perorangan. Masalahnya lebih dalam dari itu. Dia menunjuk adanya pergeseran budaya besar-besaran ke arah yang disebutnya nilai-nilai liberal dan hedonisme, yang dianggap bikin perilaku ini jadi, ya biasa aja. Nah, disinilah letak perdebatannya. Tulisan ini membenturkan dua pandangan yang beda banget. Di satu sisi, ada yang bilang kalau ini urusan pribadi, suka sama suka, hak asasi manusia. Tapi di sisi lain, penulisnya berargumen kalau ini bukan urusan pribadi karena dampaknya merusak individu, keluarga, bahkan seluruh masyarakat. Oke, untuk mendukung argumennya, tulisan ini nggak main-main. Dia membangun kerangka moral yang kuat yang diambil langsung dari sumber-sumber ajaran Islam. Dasar utamanya diambil dari Al-Quran. Dan perhatikan deh kata-katanya. Bukan cuma jangan berzina, tapi janganlah kamu mendekati zina. Ini artinya hal-hal yang bisa mengarah ke sana pun dilarang. Sifatnya sangat preventif. Biar lebih jelas betapa seriusnya masalah ini dalam kerangka argumennya, dikutiplah sebuah hadis. Di sini, dosa zina itu ditaruh di level yang sangat tinggi, kedua setelah syirik atau menyekutukan Tuhan. Jadi, ini bukan masalah sepele. Terus, argumennya diperkuat dengan perbandingan hitam putih. Pernikahan digambarkan sebagai solusi yang membawa kebaikan, hubungan yang halal, ketenangan, menjaga garis keturunan. Sebaliknya, zina dianggap sebagai biang kerok dari segala macam masalah sosial, mulai dari penyakit sampai rusaknya tatanan keluarga. Nah, dari semua landasan tadi, tulisan ini akhirnya menawarkan sebuah rencana solusi. Bukan cuma satu, tapi beberapa langkah yang menurutnya adalah satu-satunya jalan keluar yang efektif. Dan langkah pertamanya ini radikal banget. Penulisnya bilang, solusi parsial, solusi tambal sulam itu nggak akan cukup. Menurutnya, akar masalahnya adalah sistem sekuler liberal itu sendiri. Jadi solusinya ya harus mengganti sistem itu. Dan ini dia resep lengkapnya. Solusi 6 poin yang menyasar semua lini. Mulai dari pendidikan karakter berbasis iman, reformasi ekonomi biar orang gampang menikah, sampai melarang semua hal yang dianggap godaan. Termasuk juga
penegakan hukum syariah yang tegas, dan di saat yang sama tetap ada penanganan medis buat yang sudah sakit. Komplit banget. Tapi, ada satu catatan penting. Menurut penulisnya, semua rencana ini, ke-6 poin tadi, mustahil bisa berjalan sempurna kalau nggak ada payung politiknya. Dan payung politik yang dimaksud adalah sistem yang disebut khilafah. Jadi pada dasarnya, ini adalah solusi yang ujung-ujungnya bersifat politis. Sebagai penutup, tulisan ini memberikan satu peringatan terakhir dari hadis. Peringatan yang sangat keras yang intinya mengaitkan perbuatan dosa yang merajalela dengan datangnya hukuman dari Tuhan. Dan akhirnya, kita ditinggalkan dengan pertanyaan ini. Pertanyaan yang tajam banget. Indonesia emas atau Indonesia cemas? Jadi, pilihannya bukan lagi sekedar soal kebijakan kesehatan, tapi menurut tulisan ini adalah pilihan fundamental yang akan menentukan nasib bangsa ke depan. Sebuah penutup yang pastinya bikin kita mikir.